Seluruh negeri terkejut dengan putusan dalam kasus korupsi APD COVID-19. Selama berbulan-bulan, masyarakat mengikuti penyelidikan dengan cermat, berharap ada keadilan setelah terungkapnya praktik mencari untung besar-besaran di salah satu masa tergelap negara ini. Skandal ini, yang melibatkan penyalahgunaan dana untuk peralatan pelindung diri yang menyelamatkan nyawa, menunjukkan kelemahan besar dalam sistem dan membuat banyak orang Indonesia merasa dikhianati oleh mereka yang berkuasa. Ini lebih dari sekadar kasus pelanggaran keuangan. Ini adalah skandal yang menyerang inti penanganan pandemi di Indonesia. Saat rumah sakit berjuang mendapatkan APD yang cukup untuk para pekerja garis depan, dan keluarga mengkhawatirkan orang-orang yang mereka cintai, sumber daya penting justru disalahgunakan oleh pejabat korup. Dampaknya terasa di setiap sudut negeri, dari kota-kota sibuk hingga desa-desa terpencil, saat sistem kesehatan kewalahan. Alih-alih sikap tegas terhadap korupsi, hukuman yang dijatuhkan terasa seperti tamparan ringan. Banyak yang berharap hukuman berat yang akan memberikan pesan jelas, terutama mengingat penderitaan selama krisis. Sebaliknya, hukuman ringan membuat korban dan keluarga mereka merasa keadilan belum ditegakkan. Dan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas eksploitasi darurat nasional telah lolos dari pertanggungjawaban yang sesungguhnya. Saat para pekerja kesehatan mempertaruhkan nyawa mereka setiap hari, beberapa pejabat melihat kekacauan sebagai kesempatan untuk keuntungan pribadi. Pengkhianatan kepercayaan publik pada saat yang begitu rentan ini bukan hanya masalah hukum, tapi juga masalah moral. Kontras antara pengorbanan staf medis dan tindakan pejabat korup sangat mencolok, memperdalam rasa ketidakadilan di seluruh negeri. Hukuman yang ringan memicu kemarahan, menyulut protes, dan menimbulkan pertanyaan mendesak tentang keseriusan sistem hukum kita dalam menangani korupsi. Warga turun ke jalan, menuntut jawaban dan menyerukan reformasi untuk memastikan penyalahgunaan kekuasaan seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Putusan ini menjadi simbol perjuangan yang lebih besar melawan impunitas dan kebutuhan akan institusi yang lebih kuat. Banyak orang Indonesia berharap pengadilan akan memberikan contoh yang kuat untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum, terutama di masa krisis. Sebaliknya, hasilnya membuat publik kecewa, mempertanyakan apakah keadilan benar-benar mungkin bagi rakyat biasa. Kekecewaan itu terasa nyata, memicu tuntutan yang semakin besar untuk akuntabilitas nyata dan perubahan yang berarti. Perjuangan melawan korupsi masih jauh dari selesai. Kekecewaan ini bukanlah akhir, melainkan seruan untuk bertindak, seruan untuk Indonesia yang lebih adil dan transparan. Saat warga terus menuntut keadilan, harapan tetap ada bahwa generasi mendatang akan melihat negara di mana integritas berlaku, dan di mana mereka yang mengkhianati kepercayaan publik dimintai pertanggungjawaban. Para terdakwa dalam skandal pengadaan APD ini bukan cuma pejabat tanpa nama yang hilang di balik birokrasi pemerintahan. Mereka adalah orang-orang dengan nama, jabatan, dan tanggung jawab besar. Orang-orang yang seharusnya menjaga kesehatan dan sumber daya negara di salah satu masa paling rentan. Saat pandemi melanda negeri, masyarakat menaruh kepercayaan pada para pejabat ini, percaya bahwa mereka akan bertindak dengan integritas dan kesigapan. Tapi di balik layar, justru pejabat tinggi dan pengusaha berpengaruh yang mengatur jaringan penipuan ini. Mereka adalah orang-orang yang dipercaya menangani respons pandemi negara, muncul di konferensi pers dan jumpa pers meyakinkan warga bahwa setiap langkah diambil untuk melindungi mereka. Namun, tindakan mereka menceritakan kisah yang berbeda, kisah keserakahan dan pengkhianatan. Di antara mereka yang terlibat adalah Budi Silvana, Kepala Pusat Krisis Kesehatan, serta pengusaha Ahmad Taufik dan Satrio Wibowo. Orang-orang ini berada di pusat skema untuk menaikkan harga APD penting, memanipulasi kontrak, dan memanfaatkan kekacauan pandemi demi keuntungan pribadi. Jabatan mereka memberi mereka akses ke sumber daya penting, dan mereka menggunakan kekuasaan ini untuk mengamankan kesepakatan ilegal yang menguntungkan dengan mengorbankan keselamatan publik. Penyelidikan KPK mengungkap jaringan kolusi yang rumit antara pejabat publik dan pemasok swasta. Aturan pengadaan darurat yang dirancang untuk mempercepat pengiriman peralatan penyelamat jiwa dipelintir dan disalahgunakan. Alih-alih melayani kepentingan publik, aturan ini menjadi alat untuk memperkaya diri, karena pejabat dan mitra bisnis menyedot dana yang seharusnya untuk pekerja garis depan dan rumah sakit.
Berita skandal ini mengguncang seluruh negeri. Masyarakat mengikuti setiap perkembangan dengan cermat, menonton persidangan yang disiarkan televisi, dan membaca berita utama yang mengungkap kedalaman korupsi. Ada tuntutan kolektif untuk keadilan, dengan banyak yang berharap bahwa mereka yang telah menyalahgunakan kekuasaan mereka selama krisis nasional akan menghadapi konsekuensi berat. Namun, ketika putusan akhirnya disampaikan, hukuman yang dijatuhkan ternyata sangat ringan. Alih-alih mengembalikan kepercayaan pada sistem peradilan, hasil ini justru memperdalam skeptisisme publik, menimbulkan pertanyaan yang mengganggu tentang apakah orang-orang berkuasa benar-benar dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Keputusan ini dengan cepat memicu gelombang kemarahan dan kekecewaan publik. Banyak masyarakat Indonesia berharap adanya sikap tegas dan tanpa kompromi terhadap korupsi, apalagi mengingat kasus ini sangat menarik perhatian dan dampak skandal yang meluas. Namun, keringanan hukuman dari pengadilan membuat masyarakat bertanya-tanya, apakah keadilan benar-benar ditegakkan? Atau apakah kepentingan-kepentingan kuat sekali lagi berhasil lolos dari pertanggungjawaban yang berarti? Budi Silvana, yang berperan penting dalam mengatur skema ini, hanya divonis 3 tahun penjara dan denda yang tidak seberapa. Bagi banyak orang, hukuman ini terasa sangat ringan, terutama mengingat skala korupsi dan kepercayaan yang telah dilanggar. Para pengamat mencatat bahwa hukuman seringan ini mungkin tidak cukup untuk mencegah pelanggaran di masa depan, dan bahkan bisa mendorong orang lain untuk mengambil risiko serupa, karena percaya bahwa konsekuensinya akan sangat kecil. Pengusaha Ahmad Taufik dan Satrio Wibowo, keduanya sangat terlibat dalam skandal ini, masing-masing divonis 11 tahun penjara dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi yang besar. Meskipun hukuman ini lebih berat, namun masih jauh dari yang diharapkan banyak orang, terutama mengingat tuntutan awal jaksa. Para kritikus berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak mencerminkan beratnya kejahatan, maupun kerusakan yang ditimbulkan terhadap kepercayaan publik dan sumber daya negara. Kekecewaan publik sangat terasa. Banyak yang menganggap hukuman tersebut sangat tidak memadai, terutama mengingat keadaan darurat nasional saat kejahatan itu terjadi. Penyalahgunaan dana yang seharusnya untuk bantuan pandemi sangat menyentuh hati, karena rumah sakit berjuang dan warga menderita. Bagi banyak orang, keputusan pengadilan terasa seperti kesempatan yang terlewatkan untuk memberikan contoh yang kuat dan mengembalikan kepercayaan pada sistem peradilan. Kesenjangan yang mencolok antara tuntutan jaksa dan putusan akhir pengadilan telah menimbulkan pertanyaan serius tentang ketegasan peradilan dalam memberantas korupsi. Beberapa ahli hukum khawatir bahwa keringanan hukuman semacam ini dapat merusak upaya reformasi sistem yang sedang berjalan dan mendorong mereka yang percaya bahwa mereka dapat memanipulasi hukum untuk keuntungan mereka. Pada akhirnya, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah hukuman ini benar-benar cukup untuk mencegah korupsi, ataukah kita secara tidak sengaja mengirimkan pesan yang salah kepada calon pelaku kejahatan? Jawabannya dapat membentuk masa depan keadilan dan akuntabilitas di Indonesia untuk tahun-tahun mendatang. Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menyatakan keprihatinan mendalam atas vonis ringan, memperingatkan bahwa hal itu dapat mendorong para koruptor di masa depan. Dia berpendapat bahwa hukuman ringan untuk kerugian negara yang besar, terutama selama krisis, merusak upaya anti korupsi selama bertahun-tahun. Yudi menyoroti ketidaksesuaian antara skala pencurian dan hukuman yang dijatuhkan, mempertanyakan komitmen peradilan terhadap keadilan. Bagi para pegiat anti korupsi, hasil seperti itu sangat melemahkan dan mengancam untuk melemahkan perjuangan melawan korupsi. Seruan Yudi jelas, Indonesia membutuhkan sikap yang lebih tegas dan terpadu untuk benar-benar memberantas korupsi. Hukuman ringan tidak bisa jadi pelajaran, apalagi untuk kejahatan terencana seperti korupsi. Kalau risiko dihukumnya kecil dibanding untungnya, pejabat korup mungkin anggap penjara cuma hambatan kecil, bukan ancaman serius. Cara pandang ini bikin budaya tidak dihukum makin subur, merusak kepercayaan masyarakat, dan bikin orang lain berani ikut-ikutan. Seharusnya, di masa pandemi ini, hukumannya lebih berat, bukan malah diringankan. Negara-negara yang berhasil berantas korupsi itu kasih hukuman berat dan konsisten,
biar untung ruginya berubah. Kalau tidak ada konsekuensi yang nyata, lingkaran korupsi dan kekecewaan ini akan terus berlanjut. Menanggapi putusan-putusan tersebut, perhatian tertuju pada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk mengatasi vonis ringan. Yudi Purnomo Harahap mendesak kedua lembaga ini untuk meninjau apakah praktik saat ini sejalan dengan tujuan anti korupsi dan harapan publik. Mahkamah Agung dapat menetapkan pedoman hukuman yang lebih berat dan memastikan konsistensi di setiap kasus. Komisi Yudisial harus mengevaluasi perilaku hakim dan menjunjung tinggi integritas dalam persidangan korupsi. Pengawasan bukanlah serangan terhadap kemandirian peradilan, melainkan pemeriksaan penting untuk mengembalikan kepercayaan publik. Hanya peradilan yang kuat dan akuntabel yang dapat memperkuat perjuangan melawan korupsi. Selain pengadilan, lembaga penegak hukum harus membangun kasus yang kuat untuk memastikan hukuman dan vonis yang adil. KPK, polisi, dan jaksa membutuhkan bukti yang kuat, catatan keuangan, kesaksian saksi, dan analisis ahli, agar tidak ada keraguan. Kasus yang kuat menyulitkan hakim untuk membenarkan keringanan hukuman atau pembebasan. Ini menuntut investasi dalam pelatihan, teknologi, dan kerjasama antar lembaga. Integritas dan independensi sangat penting bagi penyelidik dan jaksa. Keadilan dimulai dengan penyelidikan yang cermat dan tanpa rasa takut. Hanya dengan begitu, pengadilan dapat memberikan akuntabilitas yang nyata. Hukuman ringan untuk korupsi di masa pandemi tidak hanya mengecewakan, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap institusi. Ketika para pejabat berkuasa lolos dengan hukuman minimal, masyarakat menjadi sinis dan tidak peduli, percaya bahwa sistem itu curang. Sikap apatis ini merusak upaya anti korupsi dan membiarkan impunitas berkembang. Rasa ketidakadilan ini sangat terasa mengingat pengorbanan yang dilakukan oleh petugas kesehatan dan masyarakat biasa Indonesia selama COVID-19. Memulihkan kepercayaan membutuhkan tindakan yang nyata dan tegas terhadap mereka yang mengkhianati publik. Keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus terlihat ditegakkan untuk menyembuhkan dan menyatukan masyarakat. Protes atas putusan yang ringan harus memicu tekad baru untuk melawan korupsi di setiap tingkatan. Lembaga penegak hukum butuh sumber daya, kebebasan, dan pelatihan untuk menyelidiki dan menuntut dengan efektif. Lembaga peradilan harus menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kerugian akibat korupsi, apalagi di masa krisis. Pengawasan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Masyarakat sipil, media, dan warga punya peran dalam menuntut pertanggungjawaban dan mempromosikan transparansi. Dengan usaha bersama dan komitmen yang kuat, Indonesia bisa membangun masa depan di mana keadilan menang dan korupsi benar-benar dicegah.